negara juga banyak yang memakai nama-nama asing. Itu tidak boleh sebetulnya dalam aturan, harusnya bahasa setempat. Jadi kalau ada taman hewan jadi pet park gitu ya. Gedung kreatif jadi kreatif hub. Nah, gitu itu sebetulnya menyalahi aturan yang dibuat oleh negara. Jadi kalau kita pede terus hormat kepada aturan, hormat kepada negara, hormat kepada yang pernah dulu ada di Bandung, kita tidak akan sembarang itu. Jumpa lagi di podcast Apa Kabar .news. Nama-nama tempat atau nama-nama kawasan, nama-nama jalan mengacu kepada penamaan yang diberikan oleh warga setempat, oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Tapi penamaan itu tidak datang secara ujug-ujug, tidak tiba-tiba. Semuanya ada narasi, ada asal-usulnya, ada sejarahnya. Itulah yang dinamakan sebagai toponimi. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Kang T. Bakhtiar, anggota Masyarakat Geografi Nasional Indonesia, juga anggota kelompok riset Cekungan Bandung. Kumaha damang? Saya alhamdulillah. Kang Bakhtiar ini kalau saya lihat di akun medsosnya itu Kang Bakhtiar itu sangat aktif bergerak ya. Suatu hari ada di Gunung Krakatau, ada hari yang lain ada di Rinjani, di sungai mana, menyusuri gua mana gitu ya. Emang gak capek itu kan? Jadi ada sepertinya tubuh ini menyesuaikan dengan kegiatan ya. Dengan kegiatan. Jadi karena kita butuh kegiatan, maka tubuh juga menyesuaikan jadi sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Sekarang usia berapa? 63. 63 ya? 63 tahun. 63 masih terus ke puncak gunung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya mana Kang? Yang agak tinggi ya Rinjani ya? Diprioritaskan sekarang gunung api aktif. Iya. Karena menarik, menantang. Iya. Dan itu disesuaikan juga dengan minat kebumian ya mungkin. Iya, disesuaikan. Disesuaikan dengan itu ya. Kita bicara sekarang tidak persoalan gunung ya. Kita lebih bicara soal nama-nama tempat ini. Salah tahun 2019 ya. Kang Bakhtiar ini menulis buku tentang toponimi susur galur nama tempat di Jawa Barat. Kan kenapa tertarik pada toponimi Kang? Awalnya itu ketika mendalami Bandung Purba awalnya. Jadi ketika mendalami Bandung Purba banyak sekali nama-nama tempat yang diawali dengan ranca, dengan bojong, yang begitu. Jadi wah ini menarik. Jadi dan ada ilmunya, onomastika, bagian dari onomastika itu toponimi. Ya udah, saya studi toponimi dulu. Jadi bagaimana toponimi itu? Kajian toponimi ini lebih banyak dilakukan oleh teman-teman yang memang bergelut dalam dunia bahasa dan sastra gitu ya. Nah, tiba-tiba kan Kang Bakhtiar juga melakukan studi yang sama. Jadi kalau bahasa itu dalam mengkaji toponimi cenderung hanya arti kata. Arti kata. Cicadas, cadas adalah ini, cenderung hanya itu. Tapi kalau saya, mengapa disebut Cicadas? Jadi ada kajian disiplin ilmu yang lain di situ. Ilmu yang lain, yaitu kajian kebumian, gitu. Misalnya itu adalah sebetulnya ignembrit, jadi lahar yang sudah terpadatkan, terhampar di sana. Makanya disebut cadas. Jadi ada dua pemilahan yang utama lah dalam toponimi. Satu yang menyangkut regulasi, satu asal usul. Regulasi dan asal usul. Iya, regulasi tentang toponimi. Dan satu asal usul nama tempatnya. Sejarahnya lah, sejarah nama tempat. Nah, jadi saya pada awalnya tertariknya tuh ke sejarah nama tempat. Kalau regulasi itu mengatur apanya, Kang? Misalnya begini, di dunia dan di Indonesia itu sudah ada aturan yang mengatur, misalnya orang yang masih hidup tidak boleh diabadikan menjadi nama tempat, nama jalan, nama gedung, itu tidak boleh. Itu berlaku di dunia? Di dunia.
Jadi ketika misalnya contoh ketika ada keinginan di Jawa Barat untuk memberi nama Bandara Habibie, itu bagus sekali. Cuma harus bersabar. Iya. Regulasinya 5 tahun. Oh, 5 tahun setelah meninggal. Yang bersangkutan meninggal baru boleh. Baru boleh. Selama 5 tahun itu kan bisa dievaluasi. Kalau memang luar biasa seperti Prof Habibie ini bisa langsung menjadi nama bandara itu. Ya. Tapi kalau belum 5 tahun aturannya aturannya. Kalau orang itu masih hidup walaupun sangat berjasa, sekarang kan kecenderungannya begitu ya. Ingin ketika jadi gubernur berjasa namanya abadi di stadion, wali kota abadi di stadion misalnya. Sebenarnya aturannya ada, peraturan negaranya ada, itu jangan dulu lah gitu. Bersabarlah gitu. Bersabarlah, tunggu meninggal dulu lah. Kasarnya begitu ya. Iya. Jadi memang aturannya di dunia ada dan di Indonesia juga ada. Ada, iya. Ada. Sudah ada. Misalnya jalan tol Japek diganti dengan Putra Mahkota Arab, itu sebetulnya nggak boleh. Oh, yang jalan Jakarta Cikampek itu yang jalan layang. Jalan layang itu sebetulnya tidak boleh karena dilakukan oleh negara yang membuat aturan. Ini kan persoalannya. Kita juga baru tahu nih, terus terang saya dari Kang Bahtiar di sini baru tahu bahwa ada regulasi yang mengatur itu. Iya. Tapi kalau negara sampai tidak tahu, nggak mungkin ya. Kelihatannya tutup mata. Atau karena ini yang ngasihnya seorang pangeran dan dia mau hari itu juga dinamakan dilekatkan namanya sebagai nama jalan, ya mungkin kita sebagai penerima bantuan tidak bisa apa-apa. Mungkin. Kelihatannya tukar guling. Tukar guling dengan apa itu? Nama tokoh di kita dijadikan nama di lokasi gitu ya? yang strategis di Timur Tengah. Kita juga benar ya. Balik itu. Tapi itu sangat sebetulnya sangat melanggar aturan. Itu kan yang mengeluarkan aturan apa PBB atau mana? Presiden, di atasnya si PBB, lalu oleh kita di yang di internasionalnya itu memang PBB ya. Tidak boleh orang yang masih hidup namanya diabadikan dalam nama geografi, tidak boleh. Ya begitu ya. Saya ini baru tahu nih. Dan harusnya Pak Anton, nama-namanya itu kalau di satu kawasan di Sunda, itu idealnya menurut dunia, menurut Indonesia, itu lokal banget. Oh, ada juga aturan yang menyebut begitu. Iya. Jadi daripada di Indonesia kan, misalnya Tangkuban Perahu, itu sudah salah sebetulnya. Jadi nama tempat yang sudah diberikan oleh orang tua kita dulu, nenek moyang kita, sebetulnya tidak boleh diganti, tidak boleh diindonesiakan. Nah ini kan menarik kan, karena kita tahu, misalnya melihat dari berbagai dokumen, misalnya di masa lalu kan nama-nama tempat di Bandung, nama jalan segala macam itu sudah memiliki identitasnya yang diwariskan tadi oleh turun temurun ya. Misalnya Pasir Kaliki, Dago, ya kan, Cijapati, Cipaganti, Kopo segala macam lah, begitu banyak. Nah sekarang kan berubah misalnya, atau Kiara Condong juga kan yang baru berubah dengan niatnya mungkin ingin mengabadikan nama pahlawan atau apapun itu. Itu sebetulnya bagaimana Kang? Sebetulnya kalau menurut saya menghilangkan, kan nama itu diambil sesuai karakter tempat, karakter bumi, karakter tempat. Jadi misalnya kalau ada yang mengatakan tempat lemah nendet, berarti tempat itu, satu kawasan itu di lembah itu pernah nendet, pernah ambles. Iya. Nah berarti kan itu berhubungan dengan mitigasi. Oh, hati-hati loh, itu nendet. Suatu ketika bila air ada meresap terlalu banyak ke bawah, jenuh, bisa nendet lagi. Iya. Ada nama tempat Urug misalnya. Iya. Jadi bila siklus terjadi Urug ya harus hati-hati. Nah semacam gitu. Ada Ranca, ada Lewi, ada Bantar, ada apa, itu sebetulnya sebagai penanda ya. Penanda tepat agar penduduknya waspada. Jadi mitigasi banget. Iya. Ada Citarik.
hati-hati Sungai kalau Citarik gitu ya? Citarik, hati-hati kalau Berarti nyebrang. arusnya deras. Di Tasik ada Cigalontang. Itu juga berarus deras. Cibaregbeg, Cigenter itu menunjukkan arusnya deras sehingga berbunyinya ngabaregbeg gitu ya. Iya. Seperti begitu. Nah itu Kang, kalau begitu memang orang tua kita dulu tidak sembarangan ya menamai sebuah tempat itu. Tidak sembarangan. Itu selalu dikaitkan dengan kondisi ekologinya, gitu kan. Jadi ada warning di situ, ada peringatan untuk keselamatan para penghuni di sekitarnya, gitu kan, kira-kira kan. Betul. Nah tapi mungkin itu kan semacam kearifan lokal mungkin maksudnya ya. Tapi kearifan lokal itu kemudian terabaikan gitu. Ya karena ketidakmengertian. Orang terlalu disangkanya yang penting itu nama orang, padahal begitu melekat di nama jalan, nama orang itu, nama tokoh itu, nama pahlawan itu, orang tidak mengenal karena tidak ada biografinya yang tersebar di sekolah, perpustakaan sekolah. Jadi upaya itu menjadi sia-sia ketika tidak dibarengi dengan pembuatan biografi yang disebarkan secara berkala terus menerus ke perpustakaan-perpustakaan. Coba aja ditanya, tahu nggak nama pahlawan X yang menjadi jalan ini? Pada umumnya tidak tahu. Ya punten misalnya ya, tokoh sekaliber Hos Cokroaminoto orang kan tahu lah pasti. Kiai Wahid Hasyim juga tahu, Winarta Kusuma tahu. Tapi ketika itu dilekatkan pada sebuah nama jalan yang di situ jalannya sudah ratusan tahun dikenal dengan nama warisan itu, orang nggak hafal ya kan? Kayak tadi itu kan, nama jalan Hos Cokroaminoto di mana sih? Di mana ya kira-kira gitu kan? Tapi kalau disebutkan Pasir Kaliki, orang langsung ya itu Pasir Kaliki apa gitu ya? Kopo apa gitu kan? Cipaganti apa lagi gitu kan? Iya. Dan orang tua kita dulu itu memberi nama sesuai bahasa yang berlaku saat itu. Misalnya ada yang cekung dan sangat indah bila dilihat dari kejauhan. Jadi orang tua kita dulu itu senang melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau sekarang pakai drone gitulah. Iya. Lalu miring, oblik, lalu melihat suatu kawasan cekung, indah, lalu disebut Sukajadi. Jadi jadi itu periuk. Oh, gitu kan. Cekung. Jadi di situ bukan jadi Tumbuh bukan. Ya? Periuk artinya. Ya? Jadi ketika bahasa itu dilekatkan menjadi nama tempat jadi yang sangat indah, yang membuat hati suka, maka orang tua dulu menyebutnya Sukajadi. Tapi tidak diganti ketika nama jadi itu berubah menjadi Pariuk. Yang cekung jadi Cipariuk aja. Itu suka periuk gitu ya. Nah, itu tidak jadi suka periuk. Itu ya. Nah, jadi dengan toponimi itu kita juga bisa mengetahui kosakata yang dipakai pada lapisan-lapisan budaya tertentu. Kalau mau serius menggelutinya ya. Iya. Gitu. Nah, kalau kita melakukan kategorisasi misalnya kan tentang toponimi ini, ada nggak kategorinya itu? Kategori misalnya ini menandakan apa gitu. Bisa. Jadi satu yang paling banyak di Jawa Barat itu morfologi bumi, geomorfologi, bentukan-bentukan bumi, rona bumi gitu. Tumbuhan, binatang. Dan menariknya di Jawa Barat itu kalau misalnya Cimaung. Cimaung berarti masyarakat itu, atau Cimacan, masyarakat itu melihat visual maungnya. Berarti mereka pernah melihat di situ. Pernah melihatnya. Tapi kalau suaranya aja yang didengar, tapi jelas itu suara maung, disebut Ciharegem. Oh, suara maung itu haregem. Ngegerem. Tiap ngegerem. Kenapa tidak cigerem gitu ya? Nggak enak ya. Jadi Ciharegem. Di atas itu kan perbatasan Bandung dengan Lembang. Ada nama Ciharegem. Nah itu jadi kalau harimau itu terlihatnya ketika berjemur pagi hari atau setelah hujan lalu berjemur, pamoyanan. Oh, jadi pamoyanan juga mengacu pada harimau. Di beberapa tempat di Jawa Barat ini banyak yang menggunakan nama pamoyanan.
ya kan, di Tasik ada, di Bandung juga ada. Beberapa tempat. Berarti bisa kita menyimpulkan di lokasi-lokasi itu memang si raja hutan itu pernah hidup dan menampakkan diri saat matahari hangat kepada masyarakat gitu ya, kepada publik gitulah yang ada di situ ya. Publik ngomong lah dari kejauhan, melihat dari kejauhan. Jadi mungkin yang lainnya rimbun, di sana ada padang rumput sedikit. Nah, harimaunya di sana sambil goyang-goyang badan gitu ya. Iya. Kebayangnya masih kayaknya hutan terpelihara kehijauannya gitu ya. Iya. Terus harimau yang di situ berjemur. Karena terus berulang-ulang di sana disebut aja Pamoyanan. Pamoyanan ya. Tempat berjemur lah Pamoyanan. Tempat berjemur harimau. Lalu dipertegas dengan catatan-catatan kolonial, misalnya antara ketika lewat jam 5 bila ada yang mau jalan kaki dari jam 5 sore pada larang ke arah Cipatat, ke arah Raja Mandala, itu di Paladang itu di stop oleh keamanan Hansip kalau sekarang. Udah lebih baik nginep di sinilah gitu. Karena ditekuk maung. Diterkam harimau. Begitupun yang dari barat ya, dari arah Raja Mandala mau ke Bandung, kalau sekitar jam 5 jam 4 udah tidur di sini aja di Raja Mandala gitu. Nah, kalau Raja Mandala diambil dari mana tuh, Kang? Raja Mandala ya mungkin ada tempat yang pada saat itu kan datar tuh, begitu naik kalau dari arah Cianjur, lewat Citarum langsung dataran yang indah. Mandala itu memang lokasi yang datar gitu, luas dan indah ya. Mungkin raja senang berburu atau senang apa di sana. Lalu diabadikan menjadi Mandala punya raja. Gitu. Oke. Tadi Kang selain satwa gitu ya, mengenai flora gitu gimana Kang? Oh banyak sekali. Misalnya Ciwaringin, karena ada pohon beringin di situ. Ada karasak di Bandung, karena ada pohon karasak. Itu sejenis apa ya? Ficus, jadi semacam sejenis loa gitu. Oh, sejenis loa. Keresek itu sama dengan karasak. Jadi disebut keresek atau karasak. Kalau di Jawa itu kerasak atau kresek. Ketika musim gugur, daunnya rontok, kering. Kalau ketiup angin bunyi kerasak atau keresek gitu. Atau keinjak orang, jadi tiruan bunyi. Disebutlah pohon karasak. Jadi karena ketika daunnya hijau menaungi tempat menjadi ciri bumi, disebut aja tempat itu karasak atau keresek. Berdiri pesantren, udah pesantren keresek, ajengan keresek. Seperti gitu di Sunda itu sangat simpel. Sangat simpel. Jadi nama tempat langsung dilekatkan pada nama tokoh gitu ya. Nama tokoh. Iya. Kang, kalau yang berkaitan dengan misalnya gejala alam gitu, itu lebih banyak lagi kan? Banyak. Misalnya ujung genteng. Ujung genteng itu bukan dari utuh lalu genteng gitu. Bukan genteng yang kita pahami. Bukan atap, bukan. Genteng itu mau putus. Oh iya. Jadi kalau telunjuk saya diikat karet itu genteng karena genteng dalam bahasa Sunda itu ya. Bahasa Sunda. Jadi tapak ya, bekas ikatan itu nyaris putus gitu. Nah gitu. Jadi ujung genteng itu tanjung yang seperti nyaris putus. Tanjung gitu. Ya. Tanjung itu kan agak daratan yang menjorok ke laut. Iya. Ada yang mau putus di situ. Seperti yang mau putus karena bentuknya begitu. Begitu. Itu jadi disebut ujung genteng. Iya. Secara keilmuan itu sebetulnya bukan akhir proses tapi awal proses untuk nyambung. Sekarang belum nyambung. Nyambung utuh. Belum nyambung utuh ya. Seperti Pangandaran. Itu dulunya Pulau Pananjung dengan Pulau Jawanya terpisah. Lalu di belakang Pulau Pananjung terendapkan pasir, lama-lama jadi nyambung. Ketika belum nyambung banget itu genteng. Oh namanya ya? Walaupun tidak diabadikan. Tapi secara keilmuan tadi istilah itu namanya
genteng. Sudah genteng gitu. Padahal itu proses untuk nyambung secara utuh. Iya. Nah, Kang, kalau ranca bolang kira-kira apa itu, Kang? Ranca itu kan rawa. Rawa ya. Nah, di pinggir-pinggir rawa itu pasti ada pematang. Ada galengan. Ya. Nah, di pinggir galengan itulah tumbuh banyak sekali sejenis talas. Iya. Yang namanya bolang. Bolang itu sejenis talas. Sejenis talas ya. Jadi dulu Bisa dimakan? mungkin Atau- bisa ya, mungkin ya. Nah, itulah yang paling dominan saat itu sehingga menjadi landmark si bolangnya. Si bolangnya itu ya. Iya. Jadi rawa yang dipenuhi oleh tanaman bolang. Bolang di pinggirnya banyak bolang. Bolang itu sejenis talas. Iya. Nah, di Bandung saja kan nama yang diawali dengan ranca itu banyak, Kang ya. Iya. Ranca maung, ranca badak, Ranca eke. ranca ekek segala macam. Berarti ya kita bisa menyimpulkan dari situ ya, Iya. bahwa daerah situ memang kaya dengan satwa ya. Berbagai Satwa air, Satwa air ya. lahan basah, banyak burung, banyak segala macam itu. Ketika pembangunannya, toponimi menjadi penanda, bisa menjadi penanda perubahan alam. Gitu. Misalnya asalnya rawa, asalnya situ. Iya. Situ dalam kosakata di sini kan situ. Iya. Lalu penduduk bertambah, komunitas orang tambah. Lalu disaeur. Situ Diuruk. saeur, Situ saeur jadi diuruk. Nah, gitu. Disaeur. Terus ketika disaeur kena hujan kan licin. Maka banyak nama itu sukaleueur. Sukaleueur ada ya. Sukaleueur. Sukaleueur ada ya. Di Soreang ada Soledad. Mungkin terpleset. Sering terpleset di situ ya. Iya. Jadi yang saya perhatikan sekali di Bandung, perkembangan Bandung itu terabadikan dalam toponimi. Kalau yang benarnya tuh, misalnya migrasi ke Bandung pada era tahun 50-an, 60-an, maka ada komunitas dari Garut, Tasik, Ciamis, apa terus Jawa, menjadi segala macam. Babakan Ciamis, Babakan Nah. apa. Gitu. Jadi Babakan itu sebagai sebuah tempat Pemukiman baru. ya, ngababak ya, Ngababakan. Jadi Pemukiman baru. ngebabakan itu proses pembuatan pemukiman baru. Pemukiman baru. Mungkin awalnya satu orang, Hmm, lalu sudah menetap, lalu kehidupannya bagus, iya. saudaranya ikut, terus diuruk lagi situ saeur gitu. Iya. Nah, kita pernah melihat, Kang nih. Sekarang masih ada nggak ya? Yang patung badak putih di kantor Wali kota ya? masih Masih ada ya? Apakah itu juga mewakili tentang kisah pernah hidupnya badak di Bandung mungkin ya? Iya. Dekat dengan ranca badak segala macam. Apa memang warnanya badaknya putih? Kecenderungan badak itu kan guyang, Iya, guyang. berlumpur ya, Iya. apa sih? Ya, guyang itu mandi lumpur. Iya, mandi lumpur. Bila mandi lumpurnya di daerah yang cadas, berkapur atau cadas Iya. dari produk gunung api, makanya di Bandung ada Cicadas. Kalau guyangnya di tempat-tempat, berlumpurnya di tempat-tempat yang tanahnya putih, maka dia akan putih. Iya. Gitu. Jadi bawaan alam. Atau di tanah juga begitu naik itu kan terlihatnya warna tidak hitam, warna putih, Iya. warna krem. Gitu. Penanda gajah gitu. Pernah nggak ada? Ada lebih gajah. Oh iya betul ya, lebih gajah Lebih ya. gajah. Cuma pertanyaannya apakah itu gajah asli atau gajah Palembang yang dihadiahkan kepada Eyang Kobul, Mahmud, Oh, Eyang Mahmud yang Eyang di Mahmud. Kampung Mahmud itu. Kampung Mahmud. Nah, Oh, pertanyaannya emang itu. ke situ kan ngaitnya? Iya, jadi ada yang menduga ketika Eyang Mahmud ini pergi ke Palembang diberi hadiah gajah, lalu digembalakan, kan gajah daya jelajahnya bagus. Iya. Di bawah tol di daerah Leuwi Gajah itu kan ada jembatan tol. Iya. Di bawahnya itu adalah ada Leuwi yang kembar dua Leuwi di sana. Kalau kita melihat peta buatan tahun 1920-an. Oh, di situ namanya memang sudah Leuwi Gajah. Di Leuwi itu dua. Saya melihat ada Leuwi dua Leuwi, dua lubuk ya. Iya.
Saya tidak yakin namanya sudah ada nama atau belum waktu itu. Saya lupa. Saya lupa. Tapi saya sudah mengukur luasan kedua lewi itu. Jadi karena ada gajah yang digembalakan di sana, dimandikan setiap sore, yang punya Mbah Mahmud itu, maka masyarakat menyebutnya Lewi Gajah. Persis di Jawa, di jembatan tol. Persis. Nah, kalau nama tadi yang pemukiman baru kan kita mengenal ada Babakan Surabaya di situ ya. Ada Babakan Jawa juga kalau nggak salah ada ya. Ada ya. Babakan Jawa, Babakan Sukapura kan. Nah, itu mereka itu kan datang ke Bandung dan kemudian membuka pemukiman baru di situ ya. Lagi-lagi soal pendekatan toponimi ya. Pekerjaan merekanya apa saja nih Kang? Kelihatan nggak dari situ? Bisa kelihatan. Misalnya dihubungkan dengan tahun kepindahan satu tempat. Misalnya pindah ke Bandung. Kan bedol pabrik tuh lah, karyawannya ke Bandung. Banyak dari tempat asalnya, misalnya dari Jawa Timur dari Surabaya. Maka dibuatlah Babakan Surabaya. Gitu. Berarti jadi bisa ditelusuri peristiwanya, tahunnya, dihubungkan dengan kedekatan, misalnya Babakan Surabaya dekat Pindad atau mana. Iya, mungkin memang ada proses bedol desanya, bedol pabriknya mungkin ya waktu itu ya. Iya. Jadi biar tidak mendidik yang baru, ya udah karyawannya dipindahkan dan bermukim dalam satu kelompok. Kang, kalau toponimi itu yang ada narasi di situ, narasi yang real, ya. Tapi juga ada narasi yang sifatnya legenda atau mitos, ya kan. Kalau seperti Tangkuban Perahu kan betul Tangkuban Perahu di situ, tapi kan itunya narasinya kan mitos. Tapi kalau Tanjakan Emen ada orangnya, kejadiannya ada gitu kan ya. Narasi yang sifatnya mitos tetap diakui sebagai sebuah kekayaan juga ya. Iya. Bisa menjadi nama. Ya. Dibolehkan gitu ya. Dibolehkan. Tanjakan Emen ya karena nama orang ya, nama tokoh yang meninggal di sana. Kalau di Bandung Tanjakan Endog. Jadi bukan kerujuk ke orang supir yang mundur truk bawa endognya, tapi karena endognya satu truk hancur gitu. Jadi kalau dari Politeknik yang di Ciwaruga itu kan ada jalan ke atas itu, nanjak sekali. Ya Tanjakan Endog. Populer pada saat itu Tanjakan Endog. Walaupun tidak diabadikan dalam peta Tanjakan Endog. Itu gimana Kang mengkompromikannya antara warisan ini yang begitu berharga ya, tapi juga dengan deru modernisasi yang sedemikian rupa. Jadi kalau orang itu percaya dirinya kuat, kompetennya tinggi, dia akan bangga dengan apa yang dia miliki. Tapi orang yang inferioritas, nah ini kan sekarang banyak yang inferioritas, jadi tidak punya kompetensi, rendah, jadi menganggap asing itu paling bagus. Oleh karena itu ya negara juga banyak yang memakai nama-nama asing. Itu tidak boleh sebetulnya dalam aturan. Kan dulu pernah ada aturan gitu kan? Ya kalau nggak salah ya. Dan sekarang juga ditekankan lagi, harusnya bahasa setempat. Jadi kalau ada taman hewan jadi pet park gitu yang gedung kreatif jadi kreatif hub. Nah gitu, itu sebetulnya menyalahi aturan yang dibuat oleh negara. Jadi kalau kita pede terus hormat kepada aturan, hormat kepada negara, hormat kepada yang pernah dulu ada di Bandung, kita tidak akan sembarang itu. Dan tidak kurang penghormatan kita mungkin kepada pahlawan-pahlawan, walaupun kita tidak menjadikan nama mereka untuk mengubah nama tempat ya. Iya, idealnya sih dibuat buku. Idealnya jadi pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh itu dibuat buku lalu disebarkan menjadi koleksi perpustakaan yang mencukupi pembacanya di sekolah-sekolah dari SD sampai perguruan tinggi.
dan perpustakaan umum gitu. Dengan beda ya antara buku biografi untuk SD gimana, untuk SMP gimana, SMA gimana, perguruan tinggi dan umum gimana. Jadi harus bertingkat dan bervariasi ya Kang ya. Iya, betul. Nah Kang, seharusnya pemerintah mungkin menyadari tentang kekayaan ini kan. Seperti yang tadi Kang Bahtiar katakan bahwa dalam toponimi ini, misalnya studi khusus di Jawa Barat, itu sangat mengandung hal-hal sebagai penanda atau peringatan untuk keselamatan warganya. Betul. Gitu kan? Nah ini kan sebaiknya kan dikembalikan seperti apa ini kita nih? Usulan kita misalnya kalau kita punya usul nih kepada pemerintah. Jadi sebagai contoh ya, yang terlihat banget jalan tol. Ya. Itu kan pakai satuan proyek. Kilometer 0, kilometer 5, 167, kilometer sekian. Itu kan ukuran proyek. Ketika jalan tol dibuat. Idealnya negara punya kekuatan untuk memaksa pengelola tol di pinggir tol itu kampung apa. Misalnya Cicadas, begitu masuk ke Cicahem misalnya itu ya. Ada pelang lagi Cicahem, masuk lagi ke sana Jatinangor, bisanya gitu. Jadi orang tidak lupa ya? Tidak lupa. Dan ketika publik ada peristiwa tertentu, kilometer sekian kampung apa, desa apa, kecamatan apa, itu dapat dengan mudah. Iya. Gitu. Jadi kan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Kang Bahtiar barusan, di mana pendekatan proyek dengan dipakai untuk penamaan lokasi, itu kan berarti mengaburkan identitas ya? Iya, menghilangkan. Jadi disederhanakan dengan angka. Ya. Padahal nenek moyang kita sudah memberi nama dengan yang sesuai dengan karakter bumi tempat itu. Di Jawa Barat itu namanya tuh rapat. Maksudnya? Setiap tempat itu sudah bernama. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Jadi Cikatuh gitulah. Jangan dirusak dan banyak sekali ini untuk para ahli bahasa. Banyak sekali kosakata Sunda yang tidak ada di kamus tapi abadi dalam toponimi. Ciaul. Iya. Itu kan aul. Orang lebih banyak mengatakan binatang hayalan. Tapi peneliti biologi dari ITB almarhum dari Tasik, dia hampir menyamakan dengan slot. Nama binatang slot, binatang yang sangat lambat bergeraknya gitu ya. Tapi badannya besar gitu. Badannya besar, berbulu gitu. Nah, beliau menyamakannya dengan itu. Tapi kan kita tidak pernah ada yang mendefinisikan secara baik, mencatat secara baik orang-orang tua kita dulu. Cuma kalau saya pergi misalnya ke Cikadu, ya Cianjur ya. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya nanya ke sepuh-sepuh di sana, Pak, di sini ada aul nggak? Ada. Oh, lalu dia mendeskripsikan aul itu kalau meludah langsung panas, langsung gosong, langsung apa gitu. Berjalannya kakinya terbalik katanya. Nah, deskripsi itu kan lisan. Belum ada yang memvisualkan, ada yang menggambar, belum apa. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan miliknya sendiri sebetulnya. Sehingga dianggap hayalan, padahal di berbagai tempat ada Ciaul. Termasuk di dekat Gunung Malabar sebelah baratnya itu ada Ciaul. Di situ ya? Ada. Mungkin memang pernah itu sejenis, kalau kita menurut tadi ilmiah ya, pendekatan ilmiah, itu semacam hewan yang tapi lambat, jadi bertolak belakang. Kalau pendapat itu bertolak belakang dengan pendapat masyarakat yang bisa berlari cepat atau apa gitu. Kalau slot itu kan lambat sekali. Nah, kalau tidak salah Kang, di dekat Danau Ciharus itu juga ada legenda aul ya kalau tidak salah.
Ada. Ada ya. Dan ada nama Ciaul. Ciaul juga di situ ya. Sukabumi ada Ciaul dekat SMA Sukabumi Ciaul. Berarti di berbagai tempat ada nama yang menggunakan kata aul. Iya, iya. Apakah hanya mendengar suaranya atau apa? Nah, itu pertanyaan juga. Ada bahasa di Jawa Barat Selatan, Batu Karas. Sepatu di Pangandaran ya. Pangandaran. Batu Karas. Di Slovenia ada nama tempat Kras. Itulah yang diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi Kars. Sementara di kita ada Karas. Batuannya itu Sama. Nah, ini bagaimana perjalanan bahasa dari Slovenia gitu ya sampai ke Ciamis Selatan, Pangandaran ada Batu Karas. Dan kita ketika menerjemahkan Kras, tidak Karas. Padahal kita sudah punya toponim Karas. Idealnya sih Kars itu diterjemahkan menjadi Karas karena dasarnya ada Batu Karas, Batu Karang. Pendekatan kebahasaannya juga ada di situ kan. Ada. Nah, seperti gitu ya. Jadi toponimi di Jawa Barat itu mengabadikan kosakata bahasa dari waktu ke waktu. Luar biasa. Jangan dirusak lah. Iya. Jangan dirusak. Malah di Pangandaran ada yang dirubah karena pengen keren. Cukang tanah. Jadi green canyon gitu kan. Iya. Karena kalau Cukang Tanah dianggap kampungan beren kan. Ya karena imperioritas. Iya. Jadi kalau kita semakin inferior, identitas kita semakin rusak, hancur karena yang bagus menganggap orang. Karena itu nggak heran ya kalau tiba-tiba di perkampungan ada pembebasan tanah, dibikin perumahan, namanya udah nama barat gitu kan. Nama barat. Betul. Ada kompleks perumahan Penguin coba. Penguin. Mana ada penguin di ada rancap penguin gitu ya. Nggak ada ya. Di kutub itu. Di kutub adanya ya. Nah, seperti gitu lah. Inferioritas. Ya banyak juga seperti para peneliti di perguruan tinggi kan juga sama. Dia baru studi banding ke luar negeri 1 kali berapa jam lah. Pulang langsung menerapkan kebijakan yang sesuai di negara orang. Seperti gitu kan. Dengan kita beda kultur ya. Beda macam ya. Iya, seperti gitu lah contohnya. Sama aja sebetulnya. Ya itu sebagai tanda inferioritas. Nah, apa yang ingin dikatakan oleh Kang Bahtiar nih kepada publik, kepada pemerintah agar kekayaan ini sama-sama kita jaga dan kita tidak tumbuh rasa inferior itu, Kang? Iya, jadi harus dikenali. Kenali, jadi gali, cintai. Itu aja. Tidak ada jalan lain. Gali, kenali, cintai. Jangan sekali-kali merubah nama tempat yang sudah indah ini. Iya. Pertahankan. Jadi jangan sembarangan mengubah nama tempat. Betul. Bisa kawalat ya kan? Kawalat lah.